Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini ya bersama saya Ibu Yeni. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran sebelumnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberkahi, dikaruniai semangat untuk melakukan pembelajaran. Ya, kembali pada mata pelajaran keamanan pangan dengan materi mikroorganisme. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa semua jenis makanan memiliki masa kadaluarsa? Lalu, apa yang membuat makanan tersebut kadaluarsa? Ya, masuknya mikroorganisme ke dalam makanan merupakan salah satu penyebab makanan menjadi basi, karena mikroorganisme telah mengubah zat makanan menjadi zat lain sehingga makanan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Ternyata selain membuat makanan menjadi basi, beberapa mikroorganisme juga dapat meracuni makanan dan jika termakan dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Lalu apa saja mikroorganisme yang menyebabkan perubahan pada makanan dan penyakit apa saja yang disebabkan oleh pengaruh mikroorganisme tersebut? Oleh karena itu, mari kita simak penjelasannya. Pertama, mari kita pelajari tentang pengertian mikroorganisme. Jadi, mikroorganisme merupakan organisme yang sangat kecil, biasanya bersel satu dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Jadi, mikroorganisme ini tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita ya. Tidak bisa dilihat tanpa bantuan mikroskop. Nah, yang selanjutnya, mikroorganisme dapat menyebabkan terjadinya keracunan makanan jika dalam jumlah banyak dalam makanan tersebut. Jadi dapat menyebabkan beberapa penyakit. Nah, klasifikasi mikroorganisme ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya, mikroorganisme dibagi menjadi bakteri, virus, protozoa, dan mikroskopik fungi atau yang biasa kita sebut dengan jamur. Lalu berdasarkan peranannya, mikroorganisme dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pathogens mikroorganisme atau mikroorganisme penyebab penyakit, di mana mikroorganisme ini dapat menyebabkan penyakit juga membahayakan bagi tubuh kita. Yang kedua yaitu spoilage mikroorganisme atau mikroorganisme perusak yang menyebabkan kerusakan tampilan, warna, dan rasa pada makanan. Namun, spoilage mikroorganisme ini tidak menyebabkan penyakit atau keracunan makanan. Nah, yang ketiga yaitu beneficial mikroorganisme atau organisme yang menguntungkan, yang dapat membusukkan sampah organik sehingga sampah tersebut bisa dijadikan sebagai pupuk, lalu dapat digunakan dalam pembuatan bir, anggur, keju melalui proses fermentasi. Juga dapat menghasilkan antibiotik yang berguna bagi tubuh dan membuat tubuh kita lebih sehat. Yang selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini dapat berkembang ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya yaitu yang pertama makanan, kedua kelembaban, ketiga suhu, yang keempat kadar keasaman atau pH, yang kelima kadar oksigen, dan yang keenam adalah waktu. Ya, faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan mikroorganisme yang pertama yaitu makanan. Makanan ini sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme yang berfungsi untuk tumbuh dan berkembang biak karena mikroorganisme tersebut membutuhkan asupan. Yang kedua, tumbuh pada makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan, produk olahan susu, telur, dan lain sebagainya. Untuk produk olahan susu contohnya yaitu yogurt, keju, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua yaitu kelembaban dan tekanan osmotik. Nah, kelembaban ini digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme di mana diperoleh dari udara atau makanan yang terkontaminasi oleh bakteri.
Makanan yang memiliki tekanan osmotik mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Lalu, makanan yang mengandung gula dan kadar garam tinggi ini akan lebih aman. Oleh karena itu, selama ini gula dan garam digunakan untuk bahan pengawet makanan. Faktor yang ketiga adalah suhu. Ya, jadi suhu yang ideal untuk mikroorganisme tumbuh adalah 37 derajat Celcius. Berdasarkan suhunya, mikroorganisme dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu psychrophilic atau mikroorganisme yang tumbuh dalam suhu rendah. Yang kedua mesophilic, yaitu mikroorganisme yang tumbuh dalam suhu normal. Yang ketiga yaitu thermophilic, di mana mikroorganisme tumbuh pada suhu yang tinggi. Faktor yang keempat yaitu kadar asam dan basa atau yang sering disebut dengan pH. Jadi, mikroorganisme yang tumbuh pada pH netral umumnya menjadi penyebab utama kerusakan makanan. Nah, untuk jenis kapang dan ragi, ini lebih toleran terhadap nilai pH dan sayuran yang berada pada pH antara 4-6 rentan terhadap kerusakan bakteri dibandingkan dengan kapang. Nah, untuk kapang dan ragi ini mudah merusak buah-buahan dibandingkan sayuran karena buah-buahan lebih asam. Jadi, karena kapang lebih toleran dengan nilai pH, sehingga kapang lebih mudah merusak buah-buahan karena buah-buahan lebih mengandung asam dibandingkan dengan sayuran. Faktor yang kelima yaitu oksigen. Sebagian besar mikroorganisme melakukan pernapasan secara aerob. Nah, anak-anak, tahukah kalian apakah aerob itu? Ya, aerob adalah pernapasan yang membutuhkan oksigen. Berdasarkan kebutuhannya, mikroorganisme dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu aerob atau memerlukan oksigen, obligat anaerob ada tidak memerlukan oksigen. Yang ketiga fakultatif atau yang tumbuh baik dengan oksigen namun tetap dapat tumbuh jika tanpa oksigen ya. Nah, yang keempat mikroaerofilik atau yang tumbuh pada kondisi oksigen sedikit atau terbatas. Faktor yang selanjutnya yaitu waktu. Mikroorganisme membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan tumbuh. Waktu tumbuh mikroorganisme sejak beradaptasi dan tumbuh disebut dengan lag phase. Setelah melalui lag phase, bakteri akan berkembang dari 1 menjadi 2 dalam 20 menit. Jadi bisa dibayangkan ya, apabila dalam 20 menit menjadi 2, maka dalam 1 jam atau 24 jam, bakteri itu akan berkembang biak lebih banyak lagi dan akan meracuni makanan. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami terkait dengan materi bab kedua yaitu mikroorganisme. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.